Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan tidak akan pernah bisa melupakanmu. Jadi yang pertama sebabnya, ketika kita adalah cinta pertama dalam kehidupan mantan, itulah beruntungnya orang-orang yang menjadi cinta yang pertama. Sesuatu atau pengalaman yang pertama kali itu memang selalu menjadi memori yang tidak bisa orang lupakan dalam semua hal. Pengalaman ketika pertama kali jatuh cinta, pengalaman ketika pertama kali masuk sekolah, pengalaman ketika pertama kali masuk kuliah, pengalaman ketika pertama kali masuk kerja, dan seterusnya. Jadi memang pengalaman pertama itu adalah sesuatu yang memorinya tidak akan pernah bisa orang lupakan. Maka beruntung tuh orang yang menjadi cinta pertama. Karena cinta pertama itu akan terus orang bawa sampai kapanpun. Dan terkadang orang tidak menyadari ya, bahwa cinta pertamanya itu membuat dia menjadi terobsesi. Ketika dia mencari cinta yang sesungguhnya, tanpa dia sadari, semua kembali kepada cinta pertama tadi. Dia mencari yang wajahnya mirip, yang pendidikannya mirip, yang daerah asalnya mirip, yang suaranya mirip, yang senyumnya mirip, dan seterusnya. Nah, itu tanpa orang sadari bahwa segala sesuatunya, pilihan tadi, dia sandarkan kepada cinta pertamanya tadi. Atau dengan kata lain, dia terobsesi dengan cinta pertamanya tadi. Misal, cinta pertamanya itu orang yang pintar bahasa Inggris. Nah, maka dia akan mencari cinta yang betul-betul ingin dia seriusi, itu juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris ya, dan seterusnya. Kemudian sebabnya yang kedua, karena kita adalah cinta yang paling lama bersama dia. Sesuatu yang paling lama orang jalani, sama tadi, dia akan memberikan kesan dan menanamkan memori yang paling kuat daripada pengalaman-pengalaman yang tidak lama. Jadi misal ketika kita sekolah tuh, di sekolah dasar 6 tahun kan, biarpun pada saat itu kita masih kecil, tetapi memorinya akan lebih kuat daripada misal ketika kita SMP ya. Kenapa ketika kita SMP kan cuma 3 tahun ya. Mungkin di SMA kenangannya akan lebih banyak ya, lebih kuat karena di situ kita mulai merasakan sensasi dan pengalaman untuk jatuh cinta dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada sensasi dan pengalaman jatuh cinta ketika SMA, pengalaman saat masih SD dulu itu tetap akan terasa lebih kuat ya. Karena apa? Lebih lama kita jalani. Kita misal pindah berkali-kali karena pekerjaan ya, misal kita bekerja di sebuah perusahaan yang mau tidak mau kita harus pindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Misalnya di Hong Kong, 2 tahun. Kemudian pindah pula ke Taiwan, 3 tahun. Setelah itu pindah ke Singapura, 5 tahun. Nah, ini pengalaman di Singapura akan lebih kuat daripada pengalaman kita di Hong Kong dan di Taiwan. Kenapa? Karena kita lebih lama di sana. Ketika kita menjalani sesuatu yang lebih lama, akan lebih banyak pengalaman di situ, yang otomatis kenangannya pun akan menjadi semakin bertambah. Yang akan membuat pengalaman-pengalaman itu memorinya akan lebih kuat, itu tertanam di dalam diri dan benak kita. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting, tanpa orang sadari ya, bahwa biarpun bukan cinta yang pertama,
walaupun bukan cinta yang paling lama, kita adalah cinta yang paling unik yang pernah mantan jalani. Bersama kita, mungkin penderitaannya yang paling banyak. Walaupun kita tidak terlalu lama bersama dia. Walaupun mantan sudah punya cinta yang pertama, dan setelah itu juga mantan terus saja jatuh cinta, sehingga mantannya mantan ini banyak, sampailah dia ketemu dengan kita. Dan ketika bersama kita itu, penderitaannya banyak. Kenapa? Karena orang tuanya mantan tidak memberikan restu mantan bersama kita. Teman-temannya juga begitu, sahabatnya juga begitu, sehingga kita harus menjalani perjalanan cinta bersama mantan ini dengan sembunyi-sembunyi. Kalau anak muda mengatakannya dengan backstreet, ya, menjalani cinta yang rahasia. Dan itu kan akan membuat orang sebenarnya amat sangat menderita tuh. Lagi jalan nih berdua di mall misal begitu, harus pakai masker biar orang tidak mengenali. Ya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengenali, kita harus menjauh dulu. Ya, berpura-pura seakan-akan tidak saling mengenal dengan mantan, ya. Tidak pernah saling memposting kemesraan yang dijalani di media sosial kan, biar orang tuanya tidak tahu dan seterusnya. Belum lagi kadang-kadang munculkan rasa cemburu di dalam hati kita, kok dengan mantan-mantannya terdahulu orang tuanya oke-oke saja, tapi kenapa dengan kita sedemikian menolaknya. Nah, kita minta mantan untuk mencoba memperjuangkan kita di depan orang tuanya. Dan apa yang terjadi? Setiap mantan membicarakan kita di depan orang tuanya, yang terjadi adalah pertengkaran dengan orang tuanya. Rame terus dengan orang tuanya kalau sudah topik pembicaraannya tentang kita. Dan itu membuat mantan paling menderita. Nah, jadi jika kita lihat cinta pertama, cinta yang paling lama, nah, cinta yang paling menderita inilah yang kemudian membuat seseorang itu tidak akan pernah bisa melupakan. Orang bisa melupakan bahkan dengan mudah ya. Pengalaman-pengalaman yang bahagia begitu ya. Ya, bahagianya tidak bahagia-bahagia banget, tetapi ya tidak menderita lah. Itu menjadi sesuatu yang mudah orang lupakan. Ya. Tetapi kalau sudah yang namanya pengalaman yang menderita ya, kelaparan, kelelahan, kepanasan, kehujanan, kekurangan uang, dan seterusnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang amat sangat berkesan dan tidak akan pernah bisa orang lupakan. Dan itu akan membentuk kearifan pada dirinya dan akan terus mewarnai hidupnya sampai kapanpun. Nah, jadi ketika ada tiga hal ini, atau kalaupun kita tidak termasuk yang kedua dan yang pertama, kita tidak termasuk itu, tetapi bersama kita, mungkin mantan menjalani cinta yang dia merasakan dia paling menderita karena harus bertengkar terus dengan orang tuanya, karena orang tuanya menolak kehadiran kita. Walaupun mungkin setelah itu kita menyerah, ya, karena kita sudah tidak sanggup lagi dan kita sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menundukkan orang tuanya agar mereka bersedia menerima kita. Nah, maka meskipun demikian, ya, pengalaman yang sudah dijalani itu, memorinya itu akan lebih kuat tertanam di dalam diri mantan, yang membuat dia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melupakan kita. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita masih
mencintai dia dan menginginkan untuk bersama dia kembali. Sementara kita melihat ada penolakan yang begitu besar ya dari keluarganya, bahkan penolakan itu jauh lebih besar daripada saat kita masih bersama dengan mantan dulu. Ya, ketika kita merasa semua jalan untuk bisa kembali kepada mantan sudah tertutup ya. Jangan lupa, kita tetap memiliki satu jalan. Apa itu? Yakni doa. Selama kita masih mau terus berdoa, pintu harapan itu akan selalu terbuka untuk kita. Selama kita masih mau terus berdoa, takdir yang memisahkan kita saat ini dengan mantan, insya Allah masih bisa berubah. Karena satu-satunya yang bisa menolak takdir, itu adalah doa. La yaruddul qodo'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Nah, karena itu kalau sekarang kita terpisahkan dengan mantan, dan mungkin perpisahan ini adalah tanda bahwa takdir kita tidak berjodoh dengan mantan. Tapi ketika kita masih mau terus berdoa, insya Allah takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Dari berpisah menjadi kembali bersama selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.